Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan ikhwati fillah. Pada hari ini saya akan membawakan mata kuliah linguistik, yaitu sejarah dan aliran linguistik struktural, yang dipresentasikan oleh Abdullah Musakir Sanusi, NIM 236120008. Pertama-tama, saya menyampaikan adalah tentang abstrak dan pendahuluan. Sejarah dan aliran linguistik telah mengalami 3 tahapan. Pertama adalah linguistik tradisional. Linguistik tradisional menganalisa bahasa berdasarkan filsafat dan semantik atau logika, yaitu pada zaman Yunani abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-2 Masehi. Runtuhnya zaman Yunani kemudian disambung dengan zaman Romawi. Zaman Romawi kemudian disambung lagi dengan zaman pertengahan, atau zaman ini pertengahan adalah pada saat zaman-zaman keislaman, ya. Yang terakhir adalah zaman Renaissance. Renaissance ini adalah zaman-zaman abad 1700, ya. 1700-1800 sebelum abad modern. Linguistik strukturalis itu di tokohnya adalah Ferdinand de Saussure 1857-1913. Itu adalah beliau itu adalah Ferdinand de Saussure, itu adalah digelari dengan Bapak Linguistik Modern. Linguistik strukturalis membuat studi bahasa lebih mudah melalui analisa struktural, dan pola bahasa lebih otonom. Tidak ada campur tangan filsafat dan logika, tidak seperti linguistik tradisional, ya. Yang terakhir adalah linguistik transformasional. Linguistik transformasional ini tidak dibahas di sini, tapi saya sebutkan di PPWPT ini. Tokohnya adalah Noam Chomsky 1957. Beliau mempunyai buku yang terkenal, yaitu Sintaktik Struktur, ya. Apa itu linguistik? Linguistik adalah tentang ilmu bahasa. Lingua atau bahasa, atau dinamakan lingua franca pada zaman Renaissance, atau lugha dalam bahasa Arab pada zaman abad pertengahan, atau yang awal-awal tadi itu adalah lingua latinum, bahasa zaman Romawi. Lah, Ferdinand de Saussure dalam bukunya di linguistik membedakan kata dalam bahasa Perancis, yaitu lingui, linguique, dan parole. Sejarah linguistik tradisional itu zaman Yunani hanya ada 2. Jadi mereka itu belum punya struktur bahasa yang terpolarisasi, ya. Belum, ya. Masih bersifat alami, yaitu dinamakan physis dan nomos. Jadi berbicara hanya berbicara saja, ya. Tapi kalau ditanya dari mana bahasa itu, nah, maka mereka
akan mengucapkan bahasa itu dari ini dari itu ya. Misalkan Pisces itu apa? Pisces itu adalah bahasa yang bersifat alami ya. Mereka belum punya struktur bahasa yang mumpuni untuk menganalisa ini adalah struktur bahasa yang benar ya. Lalu yang kedua nomos. Nomos adalah makna dari kata ya. Makna dari kata tradisi yang berubah, tidak dapat dirubah. Yang pertama adalah aliran pertama ya adalah Plato ya. Plato adalah yang mempunyai yang menemukan anomata dan remata itu pada tahun 429 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Nah, mulai Plato itu membuat jalan untuk menganalisa bahasa itu punya struktur ya, punya struktur seperti ini, seperti anomata, remata, nomina dan predikat ya. Lalu aliran yang kedua adalah aliran Aristoteles. Aristoteles ini adalah murid dari Plato ya. Beliau pada tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Nah, beliau Aristoteles ini membuat skema dalam bahasa itu anomata, yaitu nama, nominal, subjek, kemudian rema masih dari Plato ya, itu ucapan, verbal dan predikat. Nah, dia menemukan sintesmoi atau sintaksis ya. Sintaksis inilah yang membuat bahasa itu menjadi indah ya, betul-betul indah ya, bisa dibuat seperti doa ya, doa panggilan dan berbicara dalam pidato, itu sintaksis ya. Aliran ketiga adalah kaum Stoik. Kaum Stoik ini lebih bagus lagi ya, lebih komplit lagi ya. Dia menemukan anomata dan remata dan sindesmo itu tadi. Nah, yang keempat yaitu Artoron. Dia menyatakan jenis kelamin dan jumlah. Jadi sudah komplit lah ya, sistem dalam berbahasa ya. Memang berbahasa itu tidak langsung ya, berbahasa itu tidak langsung punya struktur yang jelas dan baku ya. Di awal-awal hanyalah Pisces dan Nomos, kemudian menjadi anomata, remata, sindesmoi dan artoron ya. Sama dengan kita ya, ada pil ya, ada pil, pail ya gitu ya. Zaman Romawi atau lingua Latina, tokohnya adalah Varro. Varro ini mempunyai buku beliau yang bernama De Lingua Latina. Nah, dia menemukan atau membuat asal usul kata yang dinamakan etimologi. Etimologi ini sampai sekarang masih dipakai, etimologi ya. Jadi bahasa Latin itu
yang dipakai di dalam ilmu kedokteran, ya, ilmu yang lain, ya, itu banyak menggunakan bahasa Latin, ya, bahasa Latin. Simbol-simbol kimia itu juga memakai bahasa Latin. Atau morfologi dalam bentuk dan perubahan makna. Nah, pada zaman Romawi ini ada satu aliran lagi yang luar biasa, yaitu aliran Prisia. Nah, dia mempunyai buku yaitu namanya Institutional Grammatic. Ya, mereka inilah, aliran Prisia inilah yang menemukan tentang fonologi dalam bahasa Islam adalah ilmu tajwid, morfologi ilmu syaraf, sintaksis ilmu nahwu. Ya. Nah, kemudian pada zaman pertengahan linguistik Arab aliran Basra dan Kufa. Jadi Arab itu setelah dari Madinah ya berkembang, Islam itu berkembang ke bagian utara, yaitu Irak, ya, Iran, termasuk mana? Mesir, ya. Itu lah aliran Islam ini ada seorang tokoh yang namanya Sibawai, yang dia mempunyai tentang tata bahasa Arab, yaitu dinamakan Al-Ain. Itu ilmu nahwu, ya. Di situ adalah hampir sama, ya, tadi, ya. Adalah isim, nomen, fi'il, verb, verbal, harfun atau partikel. Ya. Cuma 3, tapi sudah tercakup semuanya, ya. Sudah tercakup semuanya. Ya. Fonologi, morfologi, dan sintaksis. Ya. Lanjut, zaman Renaissance. Pada zaman Renaissance dianggap sebagai abad pembukaan pemikiran abad modern, yaitu bahasa Ibrani, karena dipakai dalam bahasa Ibrani adalah kitab-kitab beliau, kitab-kitab mereka, ya. Itu perjanjian lama. Bahasa Arab, ya, dengan bahasa Al-Quran, ya, dan bahasa Eropa atau lingua franca. Nah, perkembangan studi linguistik terjadi pada saat zaman-zaman modern ini, dan zaman Renaissance, dan studi hakikat bahasa secara linguistik. Kita teruskan. Pandangan strukturalis Ferdinand de Saussure itu ada 4. Yang pertama adalah sinkronik dan diakronik, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lalungi dan la parole. Yang kedua. Yang ketiga, signifian dan signifi. Signifian dan signifi. Yang terakhir ada sintagmatik dan paradigmatik. Nah, ini ada contoh di sebelah kanan, ya. Contoh paradigmatik itu adalah Ali membaca Quran. Dia membaca, jadi paradigmatik ini dia substitusi, ya, bisa diganti-ganti, ya, bisa diganti-ganti, tapi dia apa namanya, Ali membaca Quran. Ali ini dan dia itu bisa diganti, ya. Membaca atau memakai, makan itu bisa diganti. Lah,
objeknya itu koran, maju, kue itu, ya begitulah. Ya. SPOK, subjek, objek, dan predikat. Yang mana subjek, mana objek, mana predikat, ya kita harus tahu ya. Atau contoh sintakmatik, ya, seperti ini ya. Ali membaca buku, ya, dia linear ya, linear. Ali dan dia bisa diganti, atau Ali membaca atau membaca Ali, dia bisa diganti. Ya, ini dinamakan struktur. Ferdinand de Saussure ini lebih mudah ya, lebih mudah karena dia mempunyai yang bisa ditangkap dengan mudah dan bisa dijelaskan ya, begitu ya. Nah, yang terakhir adalah contoh aliran strukturalis Leonard Bloomfield. Ya, seperti ini. Dinamakan strukturalis. Struktur itu seperti ini. Struktur itu seperti ini ya. Ya. Dia segitiga, lalu segitiga ini dia ke bawah, atau seperti ini segitiga ke atas, atau kakek membaca koran bekas, ya begini ya. Nah, rekan-rekan sekalian, saya sudah menyajikan PPPT ini, semoga dapat dimengerti, dan ternyata tentang linguistik ini saya tidak begitu paham ya. Saya juga masih belajar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran ala ihtimamikum. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.